Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Timnas pastikan lolos babak ketiga usai kandaskan Filipina. Kepala Rizky Ridho Sakti tirukan selebrasi Cristiano Ronaldo. Debut Kelvin Verdong bersama Timnas Indonesia. Insiden benturan horor pemain Filipina, sikap JIS jadi sorotan. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol kemenangan Timnas Indonesia ke gawang Filipina dicetak oleh Tom Hai pada menit ke-31 dan Rizky Ridho pada menit ke-55. Atas hasil ini, tim Garuda pun lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda memastikan diri menjadi runner-up grup F dengan 10 poin, menemani Irak di posisi pertama dengan 15 poin yang sebelumnya telah lolos sebagai juara grup. Supporter mengeluh-elukan nama pelatih Timnas Indonesia Sintayong pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina. Nama Sintayong membahana setelah Indonesia unggul 2-0 berkat gol Rizky Ridho pada menit ke-55. Seluruh supporter Indonesia bergemuruh setelah tandukan dari Rizky Ridho menggetarkan jala gawang Filipina. STY menjadi pelatih yang mampu mengangkat derajat timnas sampai saat ini. Tak heran jika pelatih asal Korea Selatan tersebut begitu dicintai oleh masyarakat Indonesia. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho meniru selebrasi Cristiano Ronaldo seusai mengemas gol ke gawang Filipina. Skuad Garuda tengah meraih keunggulan 2-0 atas Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho menggandakan keunggulan Timnas Indonesia atas Filipina saat laga memasuki menit ke-55. Gol bermula saat Mei Tencho Aon mengirimkan umpan melalui situasi bola mati ke tengah kotak penalti. Rizky Ridho pun lalu menyambutnya dengan sundulan sakti guna merobek gawang Filipina. Sontak seluruh supporter Timnas Indonesia di SUGBK berteriak "Shoo!". Sebelumnya satu gol Timnas Indonesia dibukukan oleh tendangan keras Tom Hai pada menit ke-32. Kualitas Tom Hai sebagai gelandang kreatif tak bisa diragukan lagi. Pemain SC Heranvan itu nyaris menguasai lini tengah sepanjang pertandingan berlangsung. Menjadi otak serangan timnas dari lini tengah, Tom Hai kerap melepaskan umpan-umpan matang ke jantung pertahanan Filipina. Puncaknya pada menit ke-32, pemain berbandrol 54 miliar itu melepaskan tendangan dari jarak 25 meter yang menghujam gawang Kevin Reymendoza. Sontak kiper milik Persib Bandung itu mati langkah dan tak dapat menjangkau tembakan The Professor. Gol ini lantas menjadi gol debut Tom Hai bersama Timnas Indonesia. Pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Filipina diwarnai insiden benturan horor yang menyebabkan cedera serius kepada salah satu pemain Filipina. Berawal dari serangan yang dilakukan kubu The Ascals, umpan crossing dari sisi kanan Timnas mengarah ke pertahanan Garuda. Kamelu di depan gawang menciptakan benturan antara Hernando dan dua pemain Filipina. Salah satu pemain Filipina berbenturan keras dengan Hernando. Sontak para medis dengan ambulans masuk ke lapangan. Namun sikap JIS menjadi sorotan di momen ini. Terlihat Joy meminta seluruh pemain membuat lingkaran guna menutupi proses penanganan sang pemain. Sikap JIS ini layak ditiru dan diapresiasi. Kualitas pemain tempaan Eropa memang tak bisa diragukan lagi, bahkan sampai hal sekecil apapun. Kelvin Verdong yang resmi menjadi warga negara Indonesia melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia.
Menghadapi Filipina, Verdong langsung turun dari awal laga. Pertandingan ini juga menjadi debut pemain milik NEC Nijmegen itu berlaga di SUGBK. Verdong menempati posisi bek kiri timnas. STY diketahui langsung memasang jajaran bek andalan dari awal laga. JISS didampingi oleh dua bek tangguh lainnya yakni Rizky Ridho dan Justin Hapner. Sementara sang kapten Asnawi menempati posisi bek kanan. Mengutip dari akun Instagram pemain keturunan Tristan Guijer, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Di tengah rai masuk Tristan Guijer berada di Indonesia hanya untuk berlibur. Namun bukan tak mungkin potensi Tristan Guijer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Saat ini timnas Indonesia pun membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Apalagi Tristan Guijer pelan-pelan mampu menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Musim ini saja Tristan Guijer 14 kali merebut bersama tim senior Ajax Amsterdam, yang mana 9 diantaranya terjadi di Liga 1 Belanda musim ini atau Eredivisie. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Tristan Guijer menjadi pemain reguler di Amsterdammers. Sebelumnya, Tristan Guijer mengaku pernah dihubungi oleh PSSI, namun sayangnya tidak ada tindak lanjut setelah itu. Menarik dinanti apakah datangnya Guijer ke Indonesia juga untuk mengurus naturalisasi. AFC resmi merilis pembagian pot drawing kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada Senin 10 Juni kemarin. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan mulai digelar pada 21 hingga 29 September mendatang. Terpilihnya timnas Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara membuat keuntungan tersendiri bagi anak asuh Indra Syafri, yakni mereka kini berada di pot 1 bersama para unggulan. Ada perbedaan dari pot 1 hingga 5, yakni pot terakhir hanya dihuni oleh 3 tim. Pot 5 menggambarkan tim yang dinilai paling lemah. Sementara itu, timnas Indonesia U20 sendiri saat ini tengah menjalani turnamen Toulon Cup di Perancis. Lalu Indra Syafri akan menghadapi Piala AFF U19 di Surabaya dulu sebelum bertanding di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Seperti diketahui, laga lawan Filipina sangat penting karena kemenangan memastikan Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia pun telah tampil maksimal dengan diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan Eropa. Salah satunya adalah JISS, bintang dari klub Liga Italia Venezia FC tersebut tampil mengawal pertahanan dari timnas Indonesia. Secara rekor pertemuan, Indonesia memang lebih unggul jauh atas Filipina. Meski begitu, JISS mengingatkan bahwa meski unggul jauh dalam head-to-head, ia dan rekan-rekannya sama sekali tidak meremehkan timnas Filipina. Di samping itu, JISS juga meminta para supporter dapat memaafkan kesalahan para pemain pada laga lawan Filipina tadi. Komdis PSSI Jawa Tengah merilis hukuman kepada pelaku kericuhan Piala Bupati Semarang. Insiden yang melibatkan pemain putra bakti terjadi saat wasit memberikan penalti kepada Al-Rafi Ampel Boyolali. Pemain putra bakti yang tidak terima langsung melakukan penyerangan kepada wasit yang bertugas. Kejadian ini melibatkan pemain Liga 1 yang ikut dalam turnamen ini. PSSI Jawa Tengah akhirnya turun tangan karena pertandingan ini mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Kabupaten Semarang. Dari rilis terbaru Komdis PSSI Jawa Tengah, ada 11 pelaku yang mendapatkan hukuman. 3 pemain bahkan membela klub Liga 1 dan 3 orang merupakan panitia. Insiden ini pun melibatkan ex-pemain timnas, salah satunya Bayu Pradana. Bayu Pradana mendapatkan hukuman terberat dengan sanksi berupa larangan bermain di bawah naungan PSSI selama 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Pemain berusia 33 tahun ini terbukti melakukan penyerangan pada perangkat pertandingan dan juga memicu keributan. Media Amerika Serikat ESPN menyoroti persaingan timnas Indonesia dengan Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, ESPN mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar ketimbang Vietnam. Mengingat skuad Garuda sebelumnya berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan keunggulan 1 poin dari Vietnam. Menurut ESPN, The Golden Star menemui kesulitan ketika berhadapan dengan Irak yang bermain di kandangnya sendiri. Sedangkan timnas Indonesia diuntungkan karena bermain sebagai tuan rumah.
Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong menegaskan bahwa Timnas Indonesia telah berjuang keras untuk mendapat tiket menuju putaran ketiga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan 3 terobosan baru untuk sepak bola Indonesia yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Salah satu terobosan itu yakni PSSI berencana akan menggulirkan Liga 4. Liga 4 bergulir karena melihat banyaknya klub-klub amatir di sepak bola Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir belum bisa memastikan kapan Liga 4 akan digelar, sebab ia harus menyusun terlebih dahulu program-program sebelum akhirnya menggulirkan Liga 4. Selanjutnya, Erick Thohir membeberkan terobosan kedua yang akan digelar PSSI, yakni Liga Perempuan. Semua proses penyempurnaan untuk menggulirkan Liga Perempuan sedang dikerjakan. Liga Perempuan digelar sebagai upaya PSSI untuk meningkatkan prestasi Timnas Wanita Indonesia. Terobosan ketiga dikatakan Erick Thohir adalah mempererat hubungan pemerintah Indonesia dengan klub-klub sepak bola tanah air, di mana nantinya hubungan itu mulai dilakukan terhadap Asprof PSSI.